Istri bekerja di luar kota, dicurigai main gila. Suami cemburu buta, meletup cekcok rumah tangga. Min, ini aku, Min. Mbakmu. Mbak, kok Mbak panik, Mbak? Kenapa, Mbak? Itu, Min, masmu, Mas Darsono. Masa dia mau ngancam ibu? Ibu mau dibunuh. Ya udah, Mbak, jangan takut, Mbak. Tenang. Aku samperin Mas Darsono sekarang. Aku minta klarifikasi sama dia nanti. Duduk perkaranya, sang pria mengancam nyawa ibu Ya, Mbak. mertua bila mana istri tidak menurutinya. Dibutakan angkara murka, si menantu menghabisi ibu mertua. Sebatang palu menjadi perantara pencabut nyawa. Ceritanya sesaat lagi, bersiaplah inilah Rajapati. All weapons are holstered, stamped in. Line is clear. Rumah keluarga Sudarsono tampak lengang. 1 bulan sudah istri Sudarsono belum kunjung pulang. Sudarsono uring-uringan, Sudarsono meradang. Adalah Sudarsono seorang wira swasta. Ia sedang marah gegara istrinya Supiyatin yang memilih bekerja dan menetap di Surabaya. Tak kunjung pulang ke Nganjuk menemui keluarga. Padahal sebelumnya Supiyatin rutin pulang saban akhir pekan tiba. Sejak mereka bertengkar, komunikasi keduanya pun bubar. Awalnya masalah nafkah semata, kini Supiyatin menyoal Sudarsono yang cemburu buta. Karena lelah, Supiyatin pun mengabaikan suaminya. Asem bener. Setiap ditelepon nggak pernah mau ngangkat. Jangan pikir saya akan menyerah loh, Bu. Akan saya teleponin terus yang malam. Nggak peduli aku. Sejak tahun 2006, Sudarsono dan Supiyatin membina rumah tangga. Awalnya, mereka menetap dan bekerja di Surabaya. 10 tahun kemudian, Sudarsono dan 2 anak mereka pulang kampung ke Nganjuk karena masalah pekerjaan. Sementara Supiyatin masih terus bekerja di Surabaya, Sudarsono yang menetap di Nganjuk mulai berwira swasta. Anugerah pernikahan mereka 2 orang anak saja, sebutlah namanya Putri dan Putra. Kadang mereka tinggal di Nganjuk bersama ayahnya atau bersama ibunya di Surabaya. Putri dan Putra juga sering menginap di rumah Siti Munawaroh nenek mereka yang berdekatan rumah. Bergiliran tentunya. Kak, mau kemana kamu? Pak, kakak mau pergi ke rumah nenek dulu ya? Oh, baiklah. Kamu di sana baik-baik ya. Nenek bantu-bantu kalau di sana. Tapi jangan lupa ya. Kalau kamu ke sana jangan lupa tanya sama nenek soal mama kamu ya. Iya, Pak. Ya udah kakak pergi dulu ya. Iya dah, hati-hati kamu jalan. Tapi jangan lupa besok kamu pulang ya. Iya, Pak. Yuk. Kakak pergi dulu ya. Ya. Nasib pernikahan Sudarsono berada di ujung tanduk. Terdesak oleh permasalahan demi permasalahan yang campur aduk. Setiap perbincangan selalu diakhiri amuk. Belum lagi soal rasa percaya Sudarsono kepada istrinya yang mulai melapuk. Supiyatin bekerja sebagai juru tulis di sebuah proyek tanah uruk di kota Surabaya. Saban hari ia bertugas mencatat absensi para pekerja. Ketika Sudarsono terus meneror dirinya, getol menelpon dan mengirim pesan singkat untuk memaksanya pulang, Supiyatin bergeming berkukuh tak meninggalkan Surabaya. Alasannya satu saja, ia ingin membalas sikap ofensif Sudarsono yang cemburu buta. Baru nyampe, Mas. Iya, Mbak. Lagi sibuk ya? Iya nih. Coba deh. Lihat. Duduk perkaranya, Sudarsono cemburu oleh kehadiran Tohirin atasan istrinya.
Terlebih sebelumnya, Sudarsono dibisiki teman yang melihat kedekatan Supiatin dan Tohirin tidak sewajarnya. Sudarsono menduga sepihak ada percikan api asmara antara istri dan bosnya. Maka bangkitlah murka cemburu buta. Situasi kian parah saat Supiatin pindah rumah sewa tanpa memberitahunya. Keruan saja Sudarsono kian gerah dibuatnya. Oh ya. Maunya apa sih? Lama-lama aku bisa gila. Sih. Kamu pikir semudah itu aku percaya? Dasar pembohong besar. Sejak berpisah, kerjamu cuma fitnah aku aja. Sementara aku ini banting tulang. Membantu cari uang. Kamu di rumah malah lebih percaya sama temanmu yang brengsek itu. Bukan pada istrimu. Istrimu sendiri loh ini. Ibu dari 2 anak. Dasar laki-laki bodoh. Tampaknya Supiatin sudah kebal terhadap beragam modus kekerasan fisik juga verbal. Termasuk SMS ancaman nyawa bakal jadi tumbal. Di matanya ancaman Sudarsono murni gombal yang diucapkan oleh mulut lelaki yang bebal. Berulang kali Sudarsono mengirim SMS ancaman, semata hanyalah usahanya mencari perhatian, sebentuk batu sandungan dan gangguan bagi Supiatin yang ingin fokus pada pekerjaan. Di balik pertengkaran orang tuanya, kedua anak Putri dan Putra menanggung derita. Apes berada di titik tarik-menarik kedua orang tua. Disuruh memilih ikut ibu atau ayah, jelas bukanlah pilihan mudah. Bila hati mereka susah, Siti Munawaroh sang nenek menjadi sosok penolong dan pendengar yang setia. Terutama di saat-saat pertengkaran kedua orang tua. Di rumah Siti Munawaroh lah, anak juga cucunya berlindung dari segala masalah. Terutama Supiatin yang memutuskan berpisah rumah selama perang dingin dengan Sudarsono suaminya. Si wanita lanjut usia, 65 tahun kira-kira umurnya, rela mempertaruhkan segalanya demi melindungi anak juga cucu-cucunya. Kenapa? Kelihatan sedih, ada apa? Nek, kapan sih Bapak sama Ibu berhenti bertengkar? Lalu, kenapa mereka pisah rumah? Kakak sedih harus pindah-pindah kalau mau ketemu Ibu atau Bapak. Ya, nenek juga nggak tahu, tidak tahu sayang. Nenek juga lihat makin tua, makin banyak maunya, sedikit mendengar, makin keras kepalanya. Hah? Maksud nenek apa? Kakak bingung. Ya, kamu belum ngerti. Lebih baik kita masuk ke dalam aja yuk, bantu nenek masak. Ayo. Bu, 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 tolong buka pintunya bu, ini aku bu, 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 tolong buka pintunya bu. 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 Bu, bu, maaf bu, saya cuma tanya sama ibu, apakah Supriyatin pernah telepon sama ibu? Tolong bu jawab jujur dan ibu jangan bohong sama saya ya. Tolong bu, tolong. Apa maksud kamu datang ke sini? Lalu nyebut saya pembohong.
Seharusnya kamu pergi di sini. Pergi. Enggak Bu, begini Bu. Satu hal saja Bu, saya minta mohon sama Ibu. Tolong bilangin ke dia Bu. Suruh dia pulang ke rumah. Dan saya mau rujuk lagi sama dia Bu. Tolong Bu, tolong. Untuk apa kamu cari anak saya? Dia tidak mau bertemu. Jangan ganggu dia. Maaf Bu, saya tahu dia pernah telepon ke Ibu kan. Tapi kenapa Ibu selalu bohong ke saya? Kenapa Ibu nggak jujur ke saya? Tolong Bu, tolong. Tolong Bu, tolong Bu, Ibu jujur ke saya. Dia pernah telepon ke Ibu? Tidak. Dia belum nelfon saya. Puas? Baiklah kalau itu. Pergi. Saya tidak mau melihat kamu lagi di rumahku ini. Pergi. 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 Baiklah Bu, aku akan pergi. Tapi satu hal, saya benar-benar tidak mengerti. Ibu macam apa kau ini ya? Pergi. Siti tegas memihak putrinya, bermaksud supaya Sudarsono tidak menyakitinya. Sehingga bukannya dapat solusi, Sudarsono malah pulang membawa sakit hati. Bahwa anak Ibu Supriyati itu telah berselingkuh dengan si Tohirin. Saya tidak akan pernah diam Bu. Sampai kapanpun akan saya kejar. Dalam hal inilah Siti Munawaro ikut terseret masalah. Siti didesak untuk membantu menantunya Sudarsono, namun Siti emoh. Sudarsono tampak murka setelah mengetahui dirinya dibohongi oleh Siti Munawaro sang ibu mertua. Keyakinan tersebut diperolehnya usai mendengar keterangan putri sulungnya bahwa Supiatin memang pernah menghubungi ibundanya. Supiatin sekeluarga kompak bersatu sehingga upaya Sudarsono minta istrinya pulang menemui jalan buntu. Karena makin terdesak saja, Sudarsono mengirim SMS berisi ancaman terhadap keselamatan ibu mertuanya. Apa kamu tuh udah gila, Darsono? Apa salah ibu dalam perkara kita? Astagfirullahaladzim. Ancaman Sudarsono membelenggu pikiran Supiatin. Kali ini ia serius menimbang-nimbang perkataan sang suami. Sebab nilai taruhannya adalah nyawa ibu kandungnya sendiri. Ia tak mau konyol, nekat mengambil resiko yang tak bisa dikontrol. Min, ini aku, Min. Mbakmu. Mbak, kok Mbak panik Mbak? Kenapa Mbak? Itu, Min, masmu. Mas Darsono. Masa dia mau ngancem ibu? Ibu mau dibunuh. Kalau aku nggak pulang, Min. Serius Mbak? Kenapa Ibu yang jadi sasaran? Ya aku nggak tahu, Min. Min, tolongin, Min. Aku takut, Min. Ya udah Mbak, jangan takut Mbak. Tenang. Aku samperin Mas Darsono sekarang. Aku minta klarifikasi sama dia nanti. Min, udah ya, Min ya. Pokoknya aku minta tolong, Min. Ya Mbak. Assalamualaikum. Gara-gara SMS ancaman, terjadi eskalasi ketegangan. Datangnya bahaya kekerasan, juga menimbunnya kecemasan. Ada apa Tom? Kok teriak-teriak kayak gitu? Ada apa? Banyak ngomong Mas. Ya ada apa? Kamu jelasin kamu mau ngebunuh Ibu. Ayo jawab. Tenang dulu, tenang men, jangan emosi. Nanti aku akan jelasin semuanya. Tenang, jangan emosi kayak gini. Ayo kita masuk ke dalam. Malu sama orang, dan kedengaran orang lain. Gak usah. Jelaskan sekarang di sini. Apa masalahnya? Kalau enggak, ayo kita beresin masalahnya berdua sekarang. Aku tidak bermaksud untuk membunuh ibu kamu. Cuman aku hanya menggetak mbakmu
supaya dia bikin kapok dan supaya dia itu pulang kembali ke rumah. Biar aku yang minta rujuk ke dia supaya dia mau rujuk. Seharusnya Mas itu jauh lebih dewasa. Aku tuh nggak mau ikut campur sama urusan rumah tangga kalian. Tapi kalau sampai Mas ngancem-ngancem, aku bakal turun tangan langsung. Ya, aku mengerti, Min. Cuman tujuanku itu bukan seperti itu. Tujuanku itu adalah mbakmu itu supaya cepat-cepat pulang dan aku mau rujuk lagi sama dia. Dan kalau kamu perlu tahu ya, mbakmu itu ada hubungan dengan laki-laki lain. Tolong mengerti perasaan aku, Min. Mas, aku nggak mau ikut campur soal urusan itu. Tapi kalau sampai terjadi Mas ngancem-ngancem atau Mas datang buat ngebunuh ibu, aku bakal lapor polisi atau aku yang ngurus sendiri. Ya, Min. Aku benar-benar merasa salah. Aku mengakui salah. Tapi aku janji, aku tidak akan pernah mengulangi hal seperti itu. Aku janji, Min. Aku memang salah. Aku minta maaf. Ya wis. Ancaman Sudarsono dijawab dengan gagahnya tantangan disampaikan oleh adik iparnya Amin yang datang langsung berhadapan. Meski niat awalnya cuma gertakan, tanggapan Sudarsono berikutnya lah bakal menentukan. Bu! Ibu! 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 Bu! Ibu! Setelah mengetahui soal SMS ancaman, Siti Munawaroh pun jadi ketakutan. Bila tidak ditemani oleh putri cucunya, Siti menumpang tidur di rumah tetangga. Sementara anak-anak lelakinya semua tinggal di lain desa, jauh terpisah jarak dari rumahnya. Bu! Ibu! Bu! 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 Ibu! Lantaran selalu dihantui ancaman, pikiran Siti Munawaroh dibekap rasa ketakutan. Walau cucunya putri datang untuk bermalam, Siti Munawaroh tidak bisa menggebah kecemasan. Pikirannya sesak, rasa takutnya terus beranak pinak. Ia cemas bila Sudarsono datang menyergap tiba-tiba, lalu menumpas nyawanya seketika. Sementara di tempat terpisah, Sudarsono juga mengalami hal serupa. Sudarsono tampak begitu resah, hatinya gelisah, ranjang tidurnya terasa tak nyaman pula. Lantaran sejumlah peristiwa terus bermunculan dalam ingatannya yang membangkitkan lagi murka mendidih dalam hatinya. Terutama ketika Amin sang adik ipar datang mengancam dirinya. Tak sangka, hampir 2 tahun aku ini bersabar, selalu direndahkan, bahkan aku selalu disepelekan. Yang lebih menyakitkan, aku diancam sama si Amin, berani-beraninya datang ke rumah, bahkan di rumah aku sendiri dia ngancamnya. Mereka harus kasih pelajaran, nyawa ibu kalian sebagai penebus kesalahan kalian. Tunggu ya. Amarah Sudarsono yang terpendam akhirnya menetaskan kekejian. Nyawa sang ibu mertua dijadikan sasaran.
Menjelang fajar, Sudarsono tiba di rumah ibu mertua membawa murka dan hati gusar. Sorot matanya nanar, menenteng sebuah palu layaknya seorang barbar. Sudarsono menunggu dengan sabar, sebab ia tahu betul si calon korban akan sholat subuh dengan mengambil wudhu di teras luar. Maka Sudarsono sudah siap menghajar. Dugaannya benar, Siti Munawaro keluar kamar lalu melangkah menuju teras luar. Siti tergeragap, ia tak menyangka maut akan menyergap. Apalah arti tenaga tuanya menawan menantu yang kalap. Siti tergeletak tak bernyawa, darah segar menutupi segenap wajahnya. Barulah Sudarsono terbuka pikirannya. Sudarsono ketakutan dan kalut, pikirannya berantakan dan kusut. Menyesali perbuatannya, buru-buru ia melarikan diri dari rumah mertuanya. Lantas Sudarsono bersembunyi di rumah dengan memikul beban rasa bersalah. Ia tampak begitu tersiksa, pikirannya galau tak terkira. Awalnya tergoda melampiaskan murka, kini ia terdesak untuk menghukum dirinya. Manakala segala penyesalan bermunculan dalam benaknya, rasa frustasi berujung depresi terus menekannya, sehingga Sudarsono makin tenggelam, kehabisan nafasnya. Tak kuat memikul beban dosa, Sudarsono nekat mengakhiri hidupnya. Gantung diri adalah pilihannya. Kenapa aku bodoh sekali? Kenapa aku harus bunuh dia dan bukan istriku aja yang aku bunuh? Bodoh kali aku. Ngapain aku harus bunuh diri? Lebih baik aku kabur sebelum datang polisi. Sejak pikirannya eling kembali, Sudarsono langsung melarikan diri meninggalkan dusun Banjar Anyar pagi-pagi. Peristiwa tersebut kebetulan dilihat Isman, seorang tetangga. Lantas bagaimana nasib Siti Munawaro sang mertua yang tergolek di lantai dapur tak bernyawa? Bu, Assalamualaikum. Ibu. Sinar fajar perlahan kian terik. Namun di rumah Siti belum terlihat aktivitas fisik. Bahkan sama sekali tak ada gerak-gerik. Sehingga mengundang sesiapa untuk menilik. Dari belakang. Terlebih Amin, anak kandung korban yang datang untuk memastikan bahwa ibunya dalam keadaan aman. Awalnya ia tak curiga ketika panggilannya tak dijawab ibunya. Sebab ia mengira Siti Munawaro masih sholat di dalam kamarnya. Sampai akhirnya Amin mencium bau amis darah, asalnya dari dalam rumah. Kok kayak bau anyir ya? Astagfirullahaladzim. Tidak, Ibu. Bu. Tolong. Tolong. Bu. Bu. Bu, tolong. 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 Astagfirullahaladzim. Bu. Ibu. Tolong. Tolong. Dek. Udah jangan lihat, Dek. Udah. Siapa yang tega ngelakuin ini? Ade, udah jangan lihat. Bapakmu yang ngelakuin ini ya. Tolong. Udah, Dek. Udah jangan lihat. Tolong. Maka gemparlah warga desa.
Kematian Siti Munawaro menimbulkan tanda tanya. Benarkah Sudarsono pelakunya? Lantas aparat penegak hukum mulai menelisik peristiwa. Hasil visum jenazah korban amatlah mengenaskan. Ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri menemukan tanda-tanda korban kehabisan darah akibat pendarahan yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan patah tulang tengkorak yang mengakibatkan kematian korban. Pemeriksaan fisik atas jenazah menemukan patah tulang hidung, tulang mata kiri, tulang pipi kiri, serta tulang rahang korban. Dari situ, polisi mengarahkan dugaan pada kasus pembunuhan. Sudah berapa lama Pak istrinya meninggalkan rumah? Sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan. Kemana Pak istrinya? Surabaya. Surabaya. Kok sampai membunuh ibunya Pak? Mungkin kenapa itu Pak? Mengancam apa? Kurang tahu SMS sama istrinya tadi kalau nggak mau pulang ibumu tak bunuh. Gitu katanya SMS-nya sama istrinya. Gitu. Tapi terus di anaknya ke rumahnya itu mantan kenapa saya kok bunuh ibu sampean? Anak saya yang ikut ibu sampean. Ibu mak nakuti istri saya biar mau pulang. Sabtu 8 Desember atau genap seminggu pasca kejadian, tim Buru Sergap Polres Nganjuk melakukan penangkapan. Sudarsono ditangkap di Jalan Delta Sari di Desa Sawot Tratap, Waru, Kabupaten Sidoarjo ketika ia berjalan kaki dari arah Surabaya seorang diri. Posisinya cepat terlacak polisi setelah putri dari istri pertamanya di Jombang yang ia kunjungi memberi informasi. Kali-kali saya tanya ke mertua masalah istri saya telepon atau enggak, dia bilang nggak tahu, ternyata telepon. Kadang-kadang anak saya sendiri yang tidur sama saya itu bilang, mama habis telepon. Tapi mertua ditanya nggak pernah ngaku. Nah yang bisa telepon itu sama adiknya yang namanya Amin. Nah itu maksudnya apa? Sebelumnya kan saya juga SMS tentang diri saya sendiri sama anak saya. Kalau kamu nggak pulang, aku sama anakmu mati. Di Pengadilan Negeri Nganjuk, Sudarsono dihadapkan pada dakwaan pembunuhan berencana dengan tuntutan hukuman selama 20 tahun penjara. Dalam mukadimah putusan, majelis hakim mempertimbangkan sikap terdakwa yang kooperatif juga mengakui perbuatan. Lantas, amar putusan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah sehingga dijatuhkan hukuman pidana selama 20 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa sebelumnya.